Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Kiai Ahdi Afandi. Kemarin ada sebuah pertanyaan yang datang. Saya ingin minta penjelasan dari panjenengan. Jadi ini terkait sepasang suami istri yang memasukkan sebagian hasafah, ya, sebagian hasafah suaminya ke farji istrinya di bulan Ramadan. Itu gimana? Apakah puasanya batal? Terus apakah harus bayar kafarat? Mohon penjelasannya Pak Kiai Ahdi Afandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Gus Imam Hadiki di Kediri, mudah-mudahan baik-baik saja ya sekeluarga. Baik, sesuai dengan pertanyaan jenengan, kami akan berusaha menjawab, tentunya dari kalangan mazhab Syafi'iyah ya Gus Imam. Baik, karena saya di perjalanan, ntar saya akan pinggirkan dulu ini kendaraan saya, aku pinggir dulu. Baik, terkait pertanyaan jenengan masalah orang suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya tentunya dalam keadaan sadar. Ini kalau ndak sadar yakni bukan amidan, bukan amdan, yakni nasian, dalam keadaan lupa, tentunya ini ndak usah ditanyakan ya Gus. Seorang suami istri di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, tapi yang dimasukkan hanya separuh dari hasyafah. Hasyafah ini adalah ujung atau helmnya itu ya Gus. Yang dimasukkan itu adalah separuh malah ya Gus. Baik, ini bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal atau bahkan dikena hukum kafarat atau gimana? Baik, saya akan membahas atau saya akan menjawab dari referensi ulama Syafi'iyah sendiri ya Gus, karena di sini mayoritas Syafi'i kan kita itu tentunya di Indonesia. Nah, kita sebelumnya harus tahu Gus, yang membatalkan puasa itu adalah kemasukan sesuatu terhadap jauh, dan ini bukan sudah melewati hadduz zahir, batas zahir. Kalau farji yang dikatakan batas zahir itu tentunya adalah suatu yang kelihatan ketika kita duduk qadil haja, itu namanya hadduz zahir. Kalau masih di ukuran hadduz zahir, batas luar maksudnya, ini tidak membatalkan puasa dan tidak berkaitan dengan hukum apapun. Baik, saya baca ya Gus, langsung ibaratnya saja. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 72 sampai 73 itu di sana bisa dilihat pembahasannya. Saya ambil intinya saja. Dari depan dijelaskan bahwa yang membatalkan di Fathul Qoribnya itu yang mewajibkan mandi itu adalah taghyibul hasyafah, kan, ghayyaba hasyafatahu, menenggelamkan atau memasukkan hasyafah. Hasyafah itu dari ujung sampai pangkal ya, bukan zakarnya, hasyafahnya saja maksudnya saya, helmnya saja maksudnya itu. Ini kalau sudah masuk semua hasyafah ke dalam farji, maka ini baik yang memasukkan yakni yang suaminya atau yang dimasuki yakni istrinya, keduanya sama-sama diwajibkan mandi. Nah, sekarang bagaimana kalau hanya separuh yang dimasukkan ya Gus? Baik, di dalam kitab Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 73 itu ya, 72-73, saya ambil intinya. Fala budda ayyughayyiba hasyafatahu fi dakhilil farji. Maka syaratnya diwajibkannya mandi harus memasukkan atau menenggelamkan seluruh hasyafahnya, bukan seluruh zakarnya maksudnya, helmnya saja itu, fi dakhilil farji, ke dalam farji. Apa dakhilil farji ini? Wa huwa ma la yajibu ghasluhu fil istinja'i, yaitu yang dimaksud dengan dakhilul farji adalah sesuatu yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Ini sudah masuk dakhil. Kalau masih di luarnya,
di luarnya haddul batin itu masih di luar, maka ini tidak mewajibkan mandi. Artinya ketika kita duduk waktu istinja ini kelihatan, itulah yang wajib dibasuh ketika istinja. Kalau sudah lewat dari itu, ini tidak wajib untuk dibasuh ketika istinja. Nah, kalau masih di luar itu, artinya di batas luar masih, maka ini tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau separuh hasyafah ini saja masih di haddul zahir ini. Hal ini didukung dalam kitab Kifayatul Ahyar, Gus. Juz 1 halaman 37. Falau ghayyaba ba'dal hasyafati, jika ada seorang suami menghilangkan, menenggelamkan sebagian dari hasyafah, artinya tidak semua hasyafah. Hasyafah ini apa ya? Kalau Pak Guru saya memaknai hasyafah ini helm wojo malah. Ada seorang suami memasukkan sebagian hasyafah terhadap farji istrinya, maka lam yajibil ghusla, maka dia tidak berkewajiban mandi, dia tidak diwajibkan mandi. Alal muliji, baik atas orang yang memasukkan, yakni suaminya, wala alal akhari, dan termasuk si istrinya juga tidak berkewajiban. Jadi si suami dan si istri, kalau yang dimasukkan hanya separuh hasyafah, maka ini tidak wajib mandi. Terakhir ya Gus, saya baca ibarat yang ada di kitab Majmu' Imam Nawawi. Jami'ul ahkami, semua hukum-hukum al-muta'alliqati bil jima'i, yang berkaitan dengan jima', yustaratu fiha taghyibul hasyafati bikamaliha fil farji. Semua hukum yang berkaitan dengan jima' itu harus disyaratkan dengan masuknya semua hasyafah ke dalam farji bikamaliha, dengan sempurna, yakni semua hasyafah ini sudah masuk ke dalam farji, ini baru berkaitan dengan hukum, ada hukumnya maksudnya. Wala yustaratu ziyadatu alal hasyafatin, tidak harus lebih dari hasyafah. Yang penting hasyafah sudah sempurna masuk, maka ini sudah berkaitan dengan hukum, ada konsekuensi hukumnya, diantaranya mandi dan membatalkan puasa atau kafarat nantinya tentunya. Wala yata'allaku bi ba'dil hasyafati syai'un minal ahkami, dan tidak ada satu hukum pun yang terkait jika hanya memasukkan sebagian hasyafah ke dalam farji, tidak ada hukumnya. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaihi fi jami'it turuq, dan hal ini sudah disepakati ya, sudah muttafaq alaih Gus. Illa wajhan hakahud darimi wa hakahur rafi'i an hikayati ibni kabja anna ba'dal hasyafah kajami'iha wa hadza fi nihayatin minasyududi wad dha'fi. Kecuali satu pendapat yang diceritakan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ar-Rafi'i, bahwasanya memasukkan sebagian hasyafah ini juga berkaitan dengan hukum, dan ini tapi adalah lemah, katanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' ini. Baik Gus, jadi kesimpulannya, kalau yang dimasukkan hanya sebagian hasyafah, maka ini tidak berkewajiban mandi, tidak berkewajiban bayar kafarat, karena puasanya itu tidak batal, kecuali menurut kaul yang lemah ini puasanya adalah batal. Bahkan di kitab lain itu yang batal adalah yang perempuannya gitu. Tapi ini kaul yang lemah. Jadi beda halnya sekarang ya Gus, kalau yang dimasukkan itu adalah seluruh hasyafah, atau bahkan apalagi seluruh zakarnya, maka ini berkewajiban mandi, berkewajiban bayar kafarat kalau jima di siang hari bulan Ramadan, dan tentunya puasanya ini adalah batal. Cuman yang wajib bayar kafarat ini, sebagaimana yang dijelaskan tetap di kitab Bajuri, itu adalah yang laki-laki, alal wati'nya, yang muwati saja yang wajib membayar kafarat. Kalau si perempuan tidak usah bayar kafarat. Demikian ya Gus, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.